Sepanjang 2022, sederet bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Indonesia telah merenggut lebih dari 500 korban jiwa dan 17% diantaranya adalah anak-anak usia sekolah. Bencana juga menyebabkan hampir 6 juta orang mengungsi, lebih dari 8.000 orang luka-luka, serta 43 orang hilang. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, per 4 Desember terjadi lebih dari 3.000 bencana di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki puncak musim hujan. Cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi hingga akhir Januari. Gejala ini akan menurun secara perlahan pada awal Maret 2023. BMKG memprediksi wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi adalah Bukit Barisan, Kepulauan Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Pegunungan Papua. BMKG juga mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan yang berpotensi terjadi di Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan Barat, dan Riau pada Mei hingga Juni mendatang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan catatan 5 tahun terakhir, daerah dengan bencana hidrometeorologi terbesar adalah Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Selatan. BNPB memprediksi pada 2023, ketujuh provinsi ini berpotensi dilanda bencana hidrometeorologi dengan frekuensi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Ancaman bencana kita itu sama dari tahun ke tahun ya. Artinya bencana hidrometeorologi basah itu pasti akan ada di Januari, Februari sampai Maret. Kemudian yang agak berbeda dengan 3 tahun terakhir ini, kalau 3 tahun terakhir ini karhutla frekuensinya sedikit berkurang. Mungkin kalau di tahun 2023 BMKG sudah mereminder bahwa mungkin di 2023 kita panasnya akan ada nih. Kalau di 2 tahun terakhir ini kita kemarau basah, mungkin di 2023 ini agak kering. Jadi udah balik normal karena siklus La Ninanya mungkin udah agak habis. Nah, ini kita juga sudah prepare dengan kemungkinan karhutla. Jadi kita udah koordinasi juga kira-kira di 2023 ini operasi antisipasi karhutla kita bagaimana, jangan sampai terbakar dulu baru dipadamkan gitu. Jadi mungkin ini yang menjadi fokus di awal tahun itu pasti itu masih hidrometeorologi basah. Nanti di menjelang tengah tahun di periode Juni, Juli, Agustus itu kita sudah bersiap dengan potensi karhutla di 6 provinsi, kemudian balik lagi di peralihannya September Oktober itu kita akan cuaca ekstrim, puting beliung, angin kencang dan lain-lain. Di ujung, di akhir tahun, kita akan menghadapi lagi hidrometeorologi basah. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Menurutnya, bencana di Indonesia terjadi secara berulang setiap tahun, sehingga warga sudah memahami karakteristik bencana dan wilayah tempat tinggal mereka. Bencana. Kemudian saat terjadinya bencana dan pasca bencana itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, bukan ini, tapi adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat berkolaborasi. Kita ini negeri yang tiap tahun mengalami yang namanya bencana, harusnya sudah inilah ya, sudah ya paham betul akan karakteristik dari bencana itu sendiri. Trubus juga mengimbau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota memahami kondisi lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, dan ketangguhan berbasis desa dan keluarga dalam menghadapi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.